Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu viral berita terkait dengan perbuatan seorang laki-laki yang kemudian memperkosa pacarnya. Ya, lalu pacarnya hamil di luar nikah, ya. Jadi mereka belum menikah, mereka masih pacaran saja. Lalu kemudian si laki-laki memperkosa dan ternyata hamil. Lalu kemudian ya, si laki-laki ini ketika mendengarkan pengakuan dari pacarnya panik, ya. Dia kemudian memberikan dan memaksa pacarnya itu untuk meminum obat agar terjadi yang namanya aborsi atas kandungan dari si pacar itu. Nah, bagaimana hukum mengatur ya terhadap perbuatan-perbuatan yang seperti ini, teman-teman semuanya? Nah, kita lihat dulu tentang perkosaan. Ya. Jadi harus kita pahami apa itu perkosaan. Mari kita baca di dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya membiasakan membaca supaya apa yang saya bacakan itu benar, teman-teman semuanya. Ya, jadi jangan dikira wah nggak hafal undang-undang. Saya tidak mungkin menghafal ribuan pasal yang ada dalam aturan ini. Dan saya lebih memilih untuk membaca agar apa yang saya bacakan adalah benar. Ya, tentang pasal 285. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, ya, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, teman-teman semuanya, ya, apa kata kuncinya di sini? 1, dengan kekerasan. 2, ya, memaksa orang untuk bersetubuh dengan dirinya sementara mereka tidak terikat perkawinan. Jadi seseorang itu dengan korban adalah orang yang tidak terikat perkawinan dan kemudian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang itu untuk bersetubuh dengan dirinya, teman-teman semuanya. Nah, bagaimana jika kalau korban itu ternyata diperkosanya dalam keadaan tidak sadarkan diri? Contohnya, ternyata diam-diam dikasih obat tidur si perempuan, sudah pingsan, diperkosa. Bagaimana hukumannya? Baca pasal 286 KUHP. Dikatakan begini, barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, di sini memang ada perbedaan. Kok cuma 9 tahun Pak Irawan? Iya, kalau yang pasal 285 penekanannya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kalau yang pasal 286 adalah dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, teman-teman semuanya. Ancaman hukumannya adalah paling lama 9 tahun, teman-teman semuanya. Nah, lalu bagaimana lagi dengan melakukan aborsinya? Ya, kita baca pasal 347 ayat 1 KUHP, teman-teman semuanya. Di sini dikatakan, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan si wanita itu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi jelaslah di sini, teman-teman semuanya, terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan tadi. Kalau atas yang memperkosanya, ancamannya adalah 12 tahun atas tindakan memperkosanya. Kalau dia menyetubuhi wanita tersebut dalam keadaan ternyata dia tidak sadarkan diri, maka ancamannya 9 tahun. Kalau dia kemudian menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan si wanita tersebut, bahkan dilakukan dengan sengaja, maka ancamannya adalah 12 tahun, teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan diajukan kepada kami, atau dapat juga dengan mengajukan pertanyaannya melalui Instagram kami, yaitu irawanharhab.advokat, teman-teman semuanya. Assalamualaikum.